Halo kreator dan pemirsa YouTube semuanya, jumpa lagi dengan saya, Daeng Fai Channel, dan masih di seputar YouTube. Baik, kali ini saya akan coba membahas masalah konten berulang, repetitious content, atau konten yang digunakan ulang, reuse content. Pihak YouTube paling banyak menolak para konten kreatornya yang pada saat mereka mengajukan monetisasi untuk menjadi program partner YouTube, umumnya alasan yang paling banyak ditolak adalah permasalahan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Saya yakin sesungguhnya kalian semua sudah pada paham apa yang dimaksud dengan konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Cuman permasalahannya, ya mungkin kalian ini meskipun sudah paham tetap berusaha karena mungkin materi video itu bagus, kalian coba merekayasa ya agar bisa lolos sebagai konten berulang dan konten yang digunakan ulang ya. Mungkin saja kalian bisa lihat dari tutorial-tutorial yang mengatakan konten berulang yang bisa masuk dengan konten yang digunakan ulang yang bisa masuk di platform YouTube, istilahnya yang bisa lolos untuk monetisasi. Masih banyak para konten kreator yang bingung menerjemahkan masalah dua hal ini karena merasa di channelnya itu tidak ada masalah. Berikut penjelasan resmi dan detail dari pihak YouTube mengenai konten berulang dan konten yang digunakan ulang ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau tidak sesuai dengan monetisasi atau AdSense. Pertama, konten berulang ya. Konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Di mana video kalian upload berulang tanpa perubahan berarti, hingga penonton tidak bisa melihat perbedaan dan perubahan yang berarti. Atau dengan kata lain, tidak adanya manfaat baru. Nah, sekarang kalau kalian tanya, konten berulang yang diperbolehkan itu apa saja? Ya, contohnya intro dan outro. Nah, ini biasa ada pada konten film ya. Seperti film-film yang berseri, part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya, itu pasti ada intro dan outro, menandakan bahwa film ini masih berlanjut. Nah, itu tidak masalah ya, karena pihak YouTube menyatakan bahwa ini masih satu seri. Yang kedua, video yang berseris atau bersambung ya, membahas masalah part pertama atau part kedua dan seterusnya. Itu nggak masalah. Ya, mungkin video kalian secara spesifik membahas detail suatu pembagian masalah. Lalu apa yang tidak boleh? Konten berulang. Yaitu kalian hanya membaca narasi yang diambil secara eksklusif atau secara khusus dari website, atau mengambil berita yang bukan milik kalian. Kemudian kalian hanya menambahkan animasi dan suara. Itu termasuk konten berulang. Apalagi yang paling fatal, suaranya diambil dari suara Google Voice ya. Ada lagi contoh lain yang dilarang ya konten berulang, jika kalian membuat cover lagu atau cover musik, kemudian kalian upload berulang tanpa ada perubahan yang signifikan. Ya, mungkin kalian hanya menambahkan pitch-nya ya, atau tidak merubah aransemen ya, atau hanya menambah satu instrumen musik saja ya. Itu tidak boleh karena tidak ada hal yang baru, dan itu termasuk konten berulang yang dilarang. Ada lagi jika konten kalian itu dibuat dengan program atau template animasi. Jadi kalian itu tidak mendesain secara khusus, baik itu karakternya maupun pergerakannya. Apalagi kalau tidak ada story yang signifikan atau dominan, itu termasuk konten berulang dan tidak bisa ikut monetize. Sekarang permasalahan konten yang digunakan ulang atau reuse content. Konten yang digunakan ulang.
Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Pengertiannya itu begini ya, jika konten kalian itu hanya pengulangan dari konten channel orang lain tanpa menambahkan komentar dan nilai edukasi yang khusus, itu dikatakan konten yang digunakan ulang. Sebenarnya kita masih diperbolehkan untuk menggunakan konten dari channel orang lain. Ya mungkin untuk bahan video kita ya. Tapi yang pentingnya itu kita harus menambahkan sesuatu yang lain dari konten awalnya atau dari konten originalnya. Supaya beda arti dan unik secara substansi, pasti berbeda dengan konten aslinya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu yang sering terjadi adalah masalah copyright, klaim hak cipta, atau teguran. Karena kita menggunakan konten orang lain untuk video kita. Sebenarnya ini masih berhubungan, tapi punya masalah yang berbeda. Ya, bisa jadi konten yang kamu gunakan itu memang diperuntukkan atau diperbolehkan untuk dipergunakan ulang. Misalnya konten game ya, gameplay ya. Kalian itu bermain game itu kan sebenarnya ada materi yang berhak cipta ya, dari audionya, visualnya, dan lain-lainnya ya. Dan itu termasuk jenis copyright ya, kena copyright, tapi diperbolehkan. Tapi ada tapinya ya, jika kalian bermain game terus kalian rekam, kemudian kalian upload, tidak ada penambahan apa-apa, itu termasuk jenis konten yang digunakan ulang. Karena tidak ada tambahan yang berarti, tidak ada editan, tidak ada komentar, tidak ada narasi yang kalian bicarakan sebagai host untuk menceritakan isi daripada cerita di video game tersebut. Oke, sekarang jenis konten yang digunakan ulang atau reuse konten yang diperbolehkan adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan klip untuk review terhadap pemikiranmu atau pendapatmu atau opini terhadap sebuah konten. Dan kalau film, kita diperbolehkan mengambil klip dari film tersebut, menulis ulang dialognya, kemudian memberikan suara baru di video tersebut. Istilahnya seperti mengisi suara dub atau dubbing ya. Ada lagi yang lain, kita juga boleh mengambil klip dari tayangan olahraga ya. Namun kita harus memberikan komentar ya. Kita ada di situ ya, memberikan komentar. Contohnya sepak bola ya, bintang olahraganya kita ceritakan autobiografinya, tentang cara main-mainnya ya, tentang skill cara bermain bolanya, itu kita ceritakan ya di situ ya. Contoh lain tentang video-video reaction ya, atau react ya. Kita masih diperbolehkan memberikan pendapat, komentar, atau opini kalian ya tentang video tersebut ya. Semua itu diperbolehkan. Nah, walaupun ini diperbolehkan, tapi harus diingat ya, setiap klip atau konten yang kamu pakai di video kamu itu semua mempunyai hak cipta. Maka walaupun kontenmu itu memenuhi syarat reuse konten seperti yang saya bilang di awal, tapi bisa bermasalah dengan hak cipta. Jadi kondisinya ya begitu, hak cipta aman ya, seperti pada konten game tadi ya. Namun jika kalian hanya bermain game, rekam dan upload, itu bisa terkena konten yang digunakan ulang. Walaupun konten kalian itu setelah memenuhi syarat reuse yang telah saya bahas di awal tadi, belum tentu aman dari masalah hak cipta. Jadi jika kontenmu melibatkan konten orang lain, pastikan aman. Nah, sekarang reuse konten yang tidak diperbolehkan ikut monetize. Kalian hanya mereupload video yang kalian ambil dari tayangan TV. Misalnya 10 penyanyi dari acara-acara TV ya, dari beragam acara TV ya, kamu kumpulkan di situ jadi konten, itu tidak boleh. Atau video-video yang kamu ambil ya, kamu comot dari beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, atau medsos lainnya, lalu kamu mix ya jadi konten kamu, itu pun tidak boleh. Selain dari dua hal ini,
konten berulang dan konten yang digunakan ulang, pihak YouTube juga akan meninjau seluruh channel kalian pada saat pengajuan monetisasi. Bagi konten kreator yang sudah dimonet, pihak YouTube akan meninjau secara spesifik dan periodik dalam channelmu jika ada dua hal tersebut. Usahakan sesuaikan terus dan pastikan pada saat kalian membuat video baru apakah mengandung konten berulang, repetitious content, atau konten yang digunakan ulang atau yang dikenal dengan reuse content. Nah, kalau mau pusing-pusing, usahakan kalian buat konten secara original. Maksudnya bukan mentang-mentang itu karya kalian langsung bilang original, tapi original full. Maksudnya tidak ada sedikit pun karya orang yang masuk ke dalam konten kalian. Itu lebih mudah dan tidak ada masalah lagi tentang konten berulang atau konten yang digunakan ulang atau jelasnya reupload. Ya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan salam kreator.